Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini berjudul Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami. Buku ini merupakan buku karya saya yang terbit pada tahun 2007, diterbitkan oleh penerbit Amzah Jakarta. Jumlah halaman buku ini ada 275 halaman. Dan buku ini menggambarkan bagaimana menyiapkan masa depan anak secara Islami. Kita tahu bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah dari Tuhan. Oleh karena itu tidak boleh kita sia-siakan. Harus kita siapkan masa depannya. Harus kita siapkan pendidikan anak secara Islami. Oleh karena itu, mungkin diperlukan bagi beberapa pasangan suami istri yang memerlukan bagaimana petunjuk untuk menyiapkan masa depan anak secara Islami. Maka bagi pasangan muda perlu membaca buku Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami. Pendidikan ini penting. Bahkan seseorang yang baru lahir, bayi yang baru lahir itu bagaikan secari kertas yang masih putih. Tetapi kemudian kedua orang tuanya lah yang berhak untuk menentukan apakah dia akan menjadi apa, apakah dia akan menjadi apa. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi menyebutkan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia yuhawwidanihi, menjadi Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikan dia Nasrani, atau yumajjisani, atau menjadikan dia seorang Majusi. Karena itu orang tua berkewajiban untuk mendidik anak, menyiapkan masa depan anak secara Islami. Mungkin ada banyak yang melatar belakangi bagaimana seorang orang tua ini harus menyiapkan masa depan anaknya. Dia harus menyiapkan masa depan anaknya sejak dari prenatal. Sebelum kelahiran dia telah menyiapkan masa depan anaknya dengan berbagai macam persiapan-persiapan, baik itu doa maupun juga persiapan secara psikis dan juga persiapan-persiapan lainnya. Setelah lahir pun demikian, dia harus disiapkan masa depan anaknya, disiapkan ketika dalam masa-masa golden age, usia sangat muda, yaitu antara 7 tahun pertama itu merupakan golden age, usia-usia emas. Maka harus kita isi pendidikan sedemikian rupa untuk menyiapkan masa depannya. Demikian pun ketika dia sudah memasuki dunia sekolah, harus dibimbing, disiapkan seperti apa agar dia mencintai pendidikan-pendidikan awal di masa awalnya. Dia harus mencintai Al-Quran, dia harus mencintai kitab suci, dia harus mengenal diri, dia harus mengenal Allah dan juga Rasulnya, mengenal elementari dasar-dasar agama Islam. Demikian pula ketika dia memasuki usia sekolah SD, SMP, SMA, termasuk ketika dia akan menentukan masa depan. Dan ini adalah kewajiban dari orang tua. Karena ketika seseorang meninggal dunia itu terputuslah segala amal. Hanya ada 3 hal. Rasulullah menyatakan, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin
au ilmin yuntafa'u bih au waladin solihin yad'ulah. Jadi ketika seseorang telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah atau amal jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan semasa hidupnya dan kemudian bermanfaat bagi orang lain, kemudian awaladin solihin yad'ulah, atau seorang anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini adalah perlu disiapkan masa depan pendidikan anak oleh kedua orang tuanya. Maka itu ada baiknya ada sebuah buku yang membahas tentang bagaimana cara menyiapkan masa depan anak agar anak ini mencintai agama dengan baik, kemudian disiapkan masa depan anaknya secara baik pula, sehingga nanti pada saatnya orang tua akan bisa memetik dari apa yang telah kita siapkan kepada anak tersebut. Termasuk membaca buku ini, bagaimana menyiapkan masa depan anak secara Islami, insya Allah bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi pasangan suami istri yang mungkin baru membangun rumah tangganya dan ingin menyiapkan masa depan anaknya. Harus kita siapkan masa depan anak, dan kita berharap dengan menyiapkan masa depan anak, kita pun telah menyiapkan generasi muda yang handal, yang penuh dengan keimanan, dan menyiapkan 3 hal, yaitu kecerdasan intelektual question, kemudian juga menyiapkan spiritual questionnya, kemudian juga emosional questionnya. Jadi kecerdasan intelektual kita siapkan, kecerdasan emosional kita siapkan, terlebih kecerdasan spiritualnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.